warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Natakusuma. Saya dari Fakultas Ekonomi, kelas 2B Manajemen Non-Rek. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep pembiayaan perbankan syariah. Perbankan dalam suatu negara yaitu sangat penting. Fungsinya sebagai stabilitas ekonomi dan penyalur atau pengolah dana masyarakat. Dalam konsep pembiayaan perbankan syariah, konsep pembiayaan ini yaitu pembiayaan yang dipercaya kepada seseorang yang sudah melalui prosedur atau persyaratan tertentu. Dalam perbankan syariah yaitu mengandung atau menganut unsur-unsur yang diturunkan atau diajarkan oleh agama Islam. Ada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Adanya bagi hasil di dalam kesepakatan tersebut. Setiap lembaga syariah wajib memiliki filsafah, di mana filsafah ini untuk mencari keridhaan Allah, seperti menjauhkan dari unsur-unsur riba, 2. menghindari pembebanan kepada nasabah di muka, dan 3. menerapkan sistem bagi hasil. Dan ada 2 aspek yang penting di dalam bank syariah, yaitu aspek syari'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam, seperti tidak mengandung unsur masri, gharar, riba, dan serta unsur-unsur lainnya. Yang kedua, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan keuntungan baik peminjam maupun nasabah, sehingga tidak ada kerugian di antara dua pihak. Beberapa prinsip dalam pembiayaan, yaitu ada 3 prinsip. 1. Prinsip bagi hasil. 2. Prinsip jual beli. 3. Prinsip sewa menyewa. Dalam prinsip bagi hasil ada 3 skip, yaitu prinsip muhdarabah, kedua musyarakah, ketiga mujarakah. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Nah, jenis-jenis pembiayaan ini dibagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pembiayaan menurut tujuan, yang kedua pembiayaan menurut investasi, yang ketiga pembiayaan menurut jangka waktu. Nah, dalam jangka waktu ini tergantung si peminjam. Ada jangka waktu yang pendek, yaitu sekitar 1 sampai 1 bulan sampai 1 tahun kurang lebih. Yang kedua jangka menengah dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan yang ketiga jangka panjang atau jangka jauh, yaitu dari 5 tahun sampai 10 tahun lebih. Nah, pembiayaan bank syariah juga diwujudkan menjadi 2 bentuk pembiayaan, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan tidak produktif. Analisa kelayakan pembiayaan yang harus diperhatikan dalam pembiayaan menggunakan bank syariah, yaitu 1.
pendekatan terhadap pembiayaan yang meliputi pendekatan kepada nasabah, terus jaminan yang diajukan, karakter nasabah, dan riwayat nasabah. Apakah nasabah ini memiliki riwayat macet dan penanganan pembiayaan bermasalah. Ada dua faktor dalam hal ini, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dan untuk faktor eksternal, yaitu di luar manajemen, biasanya faktor ini disebabkan oleh alam, peperangan, lemahnya ekonomi dan perdagangan, serta perubahan teknologi. Untuk faktor internal di dalam manajemen, yaitu timbulnya kesulitan keuangan dan kebijakan lainnya. Dalam menangani terjadinya pembiayaan yang bermasalah seperti ini, Bank Syariah melakukan antisipasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Sebelum realisasi pembiayaan, biasanya adanya persetujuan dari nasabah jika bermasalah dalam peminjaman, seperti harus adanya jaminan. Dan setelah ada kesepakatan oleh kedua pihak, baru dari Bank Syariah melakukan pembiayaan. Terus yang kedua, setelah terrealisasi pembayaran, baru pihak bank mengontrol atau memantau terhadap bisnis yang dijalani oleh nasabah. Risiko yang terjadi pada saat peminjam tidak bisa membayarkan hak dan kewajibannya. Hal ini yang harus diselesaikan oleh Bank Syariah dengan menganalisa kesulitan dan hambatan sebagai berikut. 1. Analisa kemacetan pembayaran, meliputi aspek internal, peminjaman kurang paham biasanya dari pihak nasabah, terus usaha kurang jalan, manajemen kurang bagus, dan laporan keuangan yang tidak lengkap atau tidak stabil. Yang kedua, aspek eksternal, yaitu biasanya terdapat oleh pasar yang kurang mendukung, daya beli menurun, kebijakan pemerintah, dan pengaruh dari pihak lain. Terus menggali potensi peminjam, melakukan perbaikan akad dan pemberian pinjaman ulang atau penundaan pembayaran, serta memperpanjang akadnya. Sekian analisa dari saya tentang konsep pembiayaan perbankan syariah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.